Android Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang sangat-sangat jarang untuk cellnya ataupun eranya sendiri itu keluar. Maksudnya apa? Ini era Abyssal ya. Jadi era Abyssal itu paling jarang keluar di Monster Wood ataupun keluar di event-event manapun ya. Jadi untuk era Abyssal ini memang agak susah karena memang eranya pertengahan ya. Seperti itu. Untuk era Abyssal sendiri ini sudah sekitar berapa tahunnya? 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih kurang lebihnya itu. Jadi memang sudah lumayan agak lama. Untuk dibuat untuk push trophy tidak saya sarankan, kurang saya sarankan karena memang speednya nanti berpengaruh juga ya. Speednya itu kurang tinggi. Jadi untuk kalian yang mau dibuat push trophy, kalian tak sarankan menggunakan monster 3 era terbaru. Nah itu kalau untuk dipakai untuk di Cavern of Assassin setiap hari buat mencari cel setiap hari, nah itu masih tak sarankan ya, tak sarankan. Kenapa? Ya karena memang kita butuh cel ya untuk rank up dan juga memberikan efek monster power yang tinggi ya untuk akun kita ya. Untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti ini kurang lebihnya. Kalau dicontoh silakan Bloody Tears, stamina 58, kodenya 3, Onion Bridge, stamina 42, kodenya 2, Don't Cry, jangan bersedih, stamina 46, kodenya 1, Under My Skin, ini di luar dari penampilanku, stamina 52, kodenya 2 ya. Ini yang tak pakai. Untuk elemen dia hanya punya elemen metal, dimana elemen metal itu dia akan lemah terhadap elemen magic. Jadi kalau bertemu oleh musuh yang attacker ya ataupun efek tortur yang bisa memberikan efek tortur berupa bani elemen magic, tidak saya sarankan menggunakan Loronion. Namanya susah ya. Oronion. Pokoknya Loronion. Kurang lebihnya kayak gitu ya, Loronion ya. Jadi seperti itu. Tidak saya sarankan menggunakan Loronion kalau musuhnya berelemen magic atau bisa memberikan efek tortur berupa elemen magic yaitu bani. Nanti karena kerusakannya akan berlebih sekali kalau diterima oleh Loronion ya. Loronion sendiri namanya bagus sekali, lucu sekali. Dia adalah spesialis support ya, support yang berelemen metal. Dia bisa memberikan efek total blind ke semua musuh dan juga efek trample untuk musuh. Jadi total blind. Dia itu bisa apa ya? Bisa dibilang dia itu benci sama trait seperti Hardened atau Bulwark ya. Nanti pokoknya tak jelaskan, dan juga bisa mengontrol jalannya pertandingan. Jadi ini adalah spesialis support yang bisa mengontrol jalannya pertandingan lewat skill yang bisa memberikan efek total blind. Jadi ini masih kalau tak lihat sekilas ini masih worth it saja kalau memang mau dipakai di push trophy, dipakai di Cavern of Assassin setiap hari ya. Kita langsung ke special skill saja. Bukan special skill tapi evolving trait. Yang pertama, level 100 dia punya trait Hardened ya. Jadi trait seperti ini punya peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset ya. Jadi kalau pukulan musuh dipukul, jadi Loronion ini dipukul oleh musuh tapi keterangannya miss. Kalau miss kan nggak ada kerusakan yang masuk, nggak ada damage yang masuk, efek tortur, kontrol, efek debuff itu juga nggak ada yang masuk ya. Itu karena berarti Hardenednya lagi menyala, kalian lagi beruntung 20% ya. Jadi dia punya peluang 20% dari 100%. Jadi musuhnya kalau mukul si Loronion ini punya peluang 80% masuk, 20% gagal masuk. Itu adalah efek dari Hardened ya. Trait seperti ini bagus apa tidak sih? Bagus, lumayan bagus. Jadi untuk trait seperti ini itu sebenarnya ada kurang lebihnya 3 urutan atau 5 urutan lah ya. Yang pertama itu Hardened, memang ini urutan yang terbawah. Yang kedua ada Taup 35%, yang ketiga adalah Bulwark 50%, yang keempat ya mungkin bisa dibilang keempat atau gimana terserah kalian, itu namanya adalah Demons, itu peluangnya 25%, dan juga Super Demons peluangnya 50% ya. Jadi yang paling bagus untuk trait seperti ini adalah Bulwark dan juga Super Demons. Bulwark 50%, Super Demons 50%. Hanya saja Super Demons punya kebal dari 2 tortur yaitu Burning dan Ignite. Nah itu ya, sisanya tetap aja 3 tortur, Burning, Ignite, dan juga Hellfire.
kalau bulwark enggak kebal ya. Tuh. Jadi bagus untuk trade seperti ini, hardened, tauk, bulwark dan juga demon, super demons itu seringnya dikombo dengan minor blind seperti ini ya. Minor blind ataupun efek blind ataupun efek daze, efek tortur yaitu sunburn, sunstorm dan juga pokoknya hellfire itu juga sama ya. Jadi yang bisa menurunkan akurasinya musuh ya. Jadi akurasinya musuh itu diturunkan. Nanti totalnya, contoh ini kan minor blind, menurunkan akurasi musuh sebesar 25%. Jadi musuhnya terkena buta sekitar 25%, nggak bisa melihat dari 100%. Jadi kita punya peluang 25% dari sini, di sini 20%, totalnya 45% ya. Dari trade saja itu totalnya udah 45%. Jadi si Loronion ini punya peluang 45%, waktu dipukul musuh bisa meleset, yang 55% bisa masuk. Ya, itu adalah combo juga ya. Combo juga seperti ini bagus. Untuk ini trade-nya masih sinkron ya, masih bagus. Ini untuk level 130, jadi dia langsung memberikan efek minor blind untuk semua musuh ya. Skill level skill trade level 110, dia mempunyai kebal dari stun dan juga mega stun. Bang, kalau kebal dari stun dan mega stun, semisal tak kasih freeze ataupun mega freeze itu masuk apa enggak? Masuk ya. Jadi dianya kebal dari stun, juga diberikan efek kontrol lain tetap saja masuk. Freeze, VR, baby reservasi itu tetap saja masuk ya, tetap saja masuk. Nah, untuk skill-skillnya ini nanti kita bahas di Dengon, sekalian diuji coba untuk efek-efeknya kurang lebihnya seperti ini. Ini tak lihat sekilas ini sangat bagus sekali. Jadi kalau memang mau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari, ini masih sangat-sangat tak sarankan ya di era Abyssal. Special skill dia punya Gale of Onions, dimana Gale of Onions ini dia memberikan kerusakan urutan kedua berelemen metal untuk semua musuh. Setelah diberikan kerusakan, semua musuhnya itu diberikan efek 3 biji, yaitu efek Try Disable, Total Blind, dan juga Bleeding. Ini bagus sekali menurut saya. Dia bisa memberikan kerusakan, bisa memberikan efek tortur, bisa memberikan efek Try Disable yaitu menonaktifkan, dan juga memberikan efek kontrol pertarungan yaitu Total Blind ya. Jadi setelah dia memberikan kerusakan urutan kedua moderate ya, berelemen metal, itu dia memberikan efek Try Disable. Try Disable itu apa sih? Try Disable itu seperti ini. Jadi semua monster musuh dan semua monster kita itu pasti punya evolving trait, pasti ya. Jadi evolving trait seperti ini itu dimatikan selama 3 giliran ya, waktu pertandingan ya. Jadi trait musuh itu dimatikan selama 3 giliran. Trait itu kan berfungsi sebagai pelindung ya, pelindung. Dia kebal dari ini, terus punya peluang, bisa memberikan efek gini ya. Nah, itu kan pelindung ya, pelindung. Jadi pelindungnya dimatikan selama 3 giliran untuk semua monster musuh. Setelah itu dia diberikan efek total blind, maka diberikan efek kebutaan total. Kalau terkena efek total buta kayak gini, musuhnya itu nggak bisa memberikan kerusakan ke kita sama sekali, nggak bisa. Jadi bakalan miss ataupun meleset karena memang sudah 100% ya. Jadi dalam satu giliran musuhnya nggak bisa memberikan efek apapun ke kita, memberikan kerusakan nggak bisa, memberikan efek-efek lain nggak bisa, efek debuff, efek kontrol, efek tortur nggak bisa semuanya. Nah, dan juga diberikan efek bleeding. Bleeding itu memberikan kerusakan 10% berelemen fisikal, dan juga bleeding mempunyai pasif, yaitu menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Jadi monster musuh yang terkena bleeding itu kalau memberikan kerusakan ke kita, itu kerusakannya dikurangi 20%. Misalkan diberikan kerusakan 100M, rekan tim kita itu dipukul oleh monster musuh yang terkena bleeding ya, diberikan kerusakan sebesar 100M, maka yang masuk ke rekan tim kita hanyalah 80%. Yang 20% hilang 20M ya. Total blind. Ini bagus sekali. Total blind, Try Disable, dan bleeding. Bagus ya. Jadi ini sangat jos sekali menurut saya. Kalau kalian pakai di Cavern of Assassin masih sangat tak sarankan. Untuk desainnya pun saya suka, bagus sekali. Nah, ini matanya banyak sekali, berkedip juga semuanya, berurutan dari depan ya. Untuk reliknya ini paling tak sarankan menggunakan Flamera Essence seperti ini ya. Jika si Loronion ini dipukul oleh musuh dan dia mati, maka dia akan hidup kembali dengan darah tertentu, 12.000 untuk level 1 ya. Jadi kayak gini. Dia bisa memberikan efek penambahan stamina kalau dia hidup kembali ya. Nah, ini
Jadi dia kalau mati dia bisa hidup kembali, kecuali monster musuh punya efek trait yaitu Resurrection Block ya. Jadi dia nggak bisa hidup kembali kalau terkena itu. Ini bagus juga. Jadi yang pertama tak sarankan menggunakan Flamera Essence biar dia kalau mati bisa hidup kembali dan bisa memberikan efek stamina untuk semua rekan tim kalau dia mati hidup kembali ya. Itu. Nah, ini Flamera Essence ini paling tak sarankan, itu paling bagus. Dan juga ini ada paling bagus yaitu Volcanic Trap ya. Ini tidak saya sebutkan semuanya. Pokoknya kalau dia dipukul oleh musuh si Loronion, kalau pakai relik ini ya, kalau dia dipukul oleh musuh itu musuhnya yang si pemukulnya itu semua musuh langsung diberikan penghilang stamina, yaitu staminanya semua musuh itu disedot. Pokoknya Loronion kalau dipukul musuh semua musuh itu langsung disedot ya staminanya sebesar 30. Ini bisa dipakai 3 kali. Ini kalau kalian di rank up sampai level 45 ini menghilangkan staminanya banyak sekali. Banyak sekali ya, bukan cuma 30 ya itu. Jadi itu yang paling bagus menurut saya kalau Loronion itu pakai Volcanic Trap ya. Dan Volcanic Trap itu bisa memberikan efek tortur acak untuk semua musuh kalau Loronion mendapatkan giliran. Contoh, Loronion mendapatkan giliran, setelah itu giliran musuh atau giliran rekan tim kita. Pokoknya kita mendapatkan giliran, dia langsung memberikan efek tortur acak untuk semua musuh ya. Itu entah drone, repetan, sekers dan lain-lainnya. Untuk runnya yang paling tak sarankan untuk Loronion ini adalah rune penambahan speed seperti ini ya. Untuk diri sendiri level 7 sama 8 itu sudah cukup menurut saya. Level 8 3 biji itu udah cukup. Kalau mau dipakai jangka lama di Cavern of Assassin setiap hari, itu paling tak sarankan di Mutate ya, dengan penambahan darah. Contoh tak sarankan menggunakan level 8 kuning 3 biji di Mutate dengan penambahan darah seperti ini ya. Tuh, itu yang paling bagus menurut saya. Kenapa Bang kok disarankan menggunakan Mutate penambahan darah? Karena dia support darahnya itu tipis ya. Kita coba di sini Loronion. Ini masih sangat-sangat bagus. Kenapa? Combo dengan reliknya itu sangat pas sekali ya. Combo dengan reliknya itu sangat pas sekali. Nah, kita uji coba di sini ya. Kita tes Loronion. Nah, ini bentuknya juga bagus desainnya menurut saya. Nah, skill pertama dia memberikan kerusakan untuk anusi ya. Kerusakannya kecil ya, low urutan pertama. Hanya saja efeknya yang bagus yaitu total blind. Jadi semua monster musuh kalau terkena total blind itu udah pasti nggak ngambil giliran selama satu gilirannya itu. Jadi ini efek kontrol ya. Jadi memang tak sarankan menggunakan penambahan kecepatan biar dia itu jalannya di awal. Setelah itu dia memberikan efek total blind ke semua musuh. Biar musuhnya itu ngisi stamina saja, nggak memberikan efek aneh-aneh ke rekan tim kita. Ya itu adalah efeknya skill 1. Bagus total blind ya. Hanya saja juga harus dilihat musuhnya nggak kebal dari blind ya, nggak punya trait kebal blind. Nah ini kalau kalian combo dengan relik yang tak sarankan yaitu relik Volcani, setelah memberikan kerusakan pertama ya, itu langsung memberikan efek tortur tambahan acak untuk semua musuh ya, bagus sekali. Skill kedua ini dia memberikan kerusakan kecil sekali, urutan pertama berelemen spesial. Setelah itu memberikan efek trample. Jadi untuk trait musuh yang punya trait seperti ini ya, Hardened, Taup, Bulwark itu didisable, dimatikan ya. Jadi efek trample itu seperti itu. Efek trample itu mematikan semua efek seperti Hardened atau Bulwark ya. Jadi trait-trait seperti ini itu semuanya dimatikan sama dia, dimatikan ya. Itu adalah efeknya. Skill ketiga dia memberikan kerusakan moderate, yaitu urutan kerusakan kedua berelemen metal untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek total blind dan juga udah total blind aja. Jadi ini total blindnya untuk satu musuh. Kalau untuk skill ke satu ini untuk semua musuh ya, itu bagusnya. Skill keempat ya, dia memberikan kerusakan berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek tortur yaitu Nanovarius dan juga bleeding. Ini bagus sekali. Kenapa? Nanovarius itu mencegah semua efek positif yang akan datang untuk musuh ya. Jadi kalau musuhnya akan memberikan efek positif seperti regenerasi darah, double stamina ataupun kebal dari apapun, efek pyrophobic ataupun efek hater, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Itu diblokir oleh Nanovarius. Jadi Nanovarius itu memang
tortur bertipe tinggi ya, high tortur, bagus. Nanovarius memberikan kerusakan 10% berelemen metal setiap giliran selama 3 giliran, itu adalah efek dari Nanovarius. Bagus sekali menurut saya ya. Jadi Nanovarius ini masih sangat jos ya. Jadi untuk efek-efeknya, desainnya bagus, animasinya kurang lebihnya seperti ini. Tadi udah tak sarankan untuk rune dan relik juga udah kita bahas untuk efek-efek skillnya ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih sekali yang sudah like dan juga komen di bawah ya. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.